4 kecamatan di kota Serang, Banten terendam banjir hingga ketinggian 5 meter. Dengan ribuan rumah di Demak yang hingga saat ini masih tergenang banjir, bahkan genangan air di rumah warga mencapai 2 meter. Kan banjir di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau pada Jumat 26 Januari. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fiona Rahmayani dengan 3 digit NIM terakhir 061. Nama saya Imatriana Manalu dengan 3 digit NIM terakhir 009. Kami berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Banjir adalah peristiwa di mana air menggenang di suatu wilayah yang disebabkan oleh curah hujan yang terus-menerus sehingga meluapnya air sungai. Selain itu, curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Banjir disebabkan oleh 2 faktor, yaitu banjir akibat alam dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alam seperti curah hujan yang tinggi, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, dan yang terakhir pengaruh air pasang. Kenapa banjir bisa terjadi? Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan debit atau volume air yang ada di daratan. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat drainase yang kemudian mengurangi kapasitas sungai. Penebangan hutan liar dapat menghancurkan keseimbangan hidrologis lingkungan. Pemanasan global dapat mempengaruhi tingkat curah hujan. Erosi atau pengikisan tanah di sepanjang daerah aliran sungai menyebabkan tanah mengendap di daerah sungai. Faktor topografi yang menyebabkan kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut. Berikut adalah dampak banjir bagi kesehatan. Yang pertama, peningkatan resiko penyakit menular. Banjir dapat menyebabkan beberapa penyakit menular seperti diare, kolera, leptospirosis, demam berdarah, dan penyakit kulit lainnya karena tercemarnya air dari banjir. Kedua, masalah kesehatan mental. Banjir juga dapat menyebabkan stres, depresi, gangguan kesehatan mental lainnya pada korban banjir karena kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan anggota keluarga. Yang ketiga, gangguan gizi dan sanitasi. Banjir dapat menyebabkan kekurangan pangan, air bersih, dan sanitasi yang buruk. Hal ini dapat memicu masalah gizi dan diare. Yang keempat, cedera dan luka. Banjir dapat menyebabkan cedera fisik seperti luka, patah tulang, atau bahkan kematian karena tertimpa atau terseret arus banjir. Selanjutnya, upaya pencegahan banjir. 1. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase yang dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Pohon dan hutan berfungsi sebagai daerah resapan air yang dapat mengurangi impasan dari air hujan. Yang ketiga, menghindari pembangunan di daerah rawan banjir. Pembangunan di daerah rawan banjir dapat meningkatkan risiko banjir yang terjadi. Nah, yang terakhir, berpartisipasi dalam program penyadaran masyarakat tentang pencegahan banjir. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampak dari bencana banjir, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri terhadap bencana banjir dengan pencegahan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, serta menjaga kelestarian hutan. Mari mitigasi bencana bersama kami. Semoga video mitigasi bencana ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.